Halo semuanya, Bapak, Ibu dosen penguji dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan mini tesis saya. Dan terima kasih kepada Mem Olive yang sudah membimbing saya dalam pembuatan mini tesis selama ini. Perkenalkan, saya Saraskiantika, jurusan Business Communication and Management Batch 20. Dan saat ini saya akan mempresentasikan mini tesis saya yang berjudul Gaya Komunikasi Pemimpin Perempuan di PT LHPP dalam membangun lingkungan kerja kolaboratif. Penelitian ini adalah langkah awal dari eksplorasi akademik saya terhadap kepemimpinan perempuan di sektor industri, terutama bagaimana strategi komunikasi yang digunakan untuk membentuk lingkungan kerja yang setara dan kolaboratif. Background saya untuk meneliti tema ini adalah karena representasi perempuan di posisi kepemimpinan strategis masih sangat terbatas, yaitu sekitar 15% menurut WF tahun 2023 itu di Indonesia, terutama di sektor industri kehutanan dan manufacturing. PT RAPP menjadi konteks menarik meskipun hanya memiliki 15,5% karyawan perempuan. Perusahaan ini menargetkan 30% perempuan dalam posisi strategis pada 2030 lewat program April 2030, yaitu program sustainability mereka. Dari sini saya merumuskan satu pertanyaan utama, yaitu bagaimana gaya komunikasi pemimpin perempuan membentuk lingkungan kerja yang kolaboratif di PT RAPP, di mana mayoritas pekerjanya adalah laki-laki. Secara khusus, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengidentifikasi gaya komunikasi yang digunakan oleh pemimpin perempuan di PT RAPP. Yang kedua, untuk menganalisis bagaimana komunikasi tersebut berkontribusi dalam membangun lingkungan kerja tim atau lingkungan kerja yang kolaboratif. Saya menggunakan kombinasi dari beberapa teori, yaitu teori komunikasi organisasi dari Barlow, yang kedua teori gender dan kepemimpinan dari Eagly and Carly, yang kemudian ditambah dengan teori komunikasi asertif dan transformational leadership dari Bass. Intinya, gaya komunikasi perempuan bukan hanya berbeda, tapi juga strategi dan konstruktif dalam membentuk tim yang kohesif. Berikut literatur review yang saya gunakan di tesis saya nanti. Teori pertama yang akan saya gunakan adalah teori komunikasi organisasi. Teori ini menekankan bahwa komunikasi bukanlah proses satu arah, melainkan proses yang dinamis dan transaksional. Artinya, makna yang dibangun bersama dalam interaksi antara pemimpin dan anggota tim. Dalam konteks ini, teori ini membantu saya memahami bagaimana perempuan membangun pengaruh dan menciptakan kejelasan melalui komunikasi dua arah. Bukan instruksi sepihak, tetapi dialog terbuka. Kemudian, saya menggunakan teori gender, terutama peran sosial dan ekspektasi berbasis gender. Perempuan cenderung dilihat sebagai komunal, yaitu hangat, empatik, dan mendukung, sementara laki-laki dianggap agentik, yakni tegas dan dominan. Teori ini penting saya gunakan karena membantu saya menjelaskan mengapa gaya komunikasi perempuan yang empatik dan partisipatif seringkali justru dipersepsikan sebagai kurang tegas dalam konteks industri yang maskulin. Namun, penelitian ini justru membuktikan sebaliknya, bahwa gaya ini bisa efektif asalkan komunikasinya dilakukan secara asertif dan kontekstual. Saya juga menggunakan teori komunikasi asertif yang menekankan pentingnya menyampaikan pesan dengan jelas dan tegas, tanpa agresi dan tetap menghormati pihak lain. Gaya ini sangat terlihat pada pemimpin perempuan yang saya teliti. Mereka tidak ragu untuk menyampaikan instruksi, tetapi juga tetap membuka ruang diskusi dan umpan balik. Selain itu, saya juga mengacu pada teori genderless yang menjelaskan bahwa perempuan cenderung menggunakan gaya rapport talk, yakni fokus pada relasi dan empati. Kemudian, saya juga menggunakan pemimpin transformasional, itu menginspirasi, memberi visi, membangun kepercayaan, dan berfokus pada pengembangan individu. Ada 4 pilar utamanya, yaitu idealized influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, and
individualized consideration. Dari keempat teori ini, saya membangun kerangka berpikir bahwa komunikasi bukan sekedar alat penyampai pesan, tetapi strategi kepemimpinan yang membentuk budaya organisasi. Berdasarkan kerangka ini, saya kemudian menyusun desain metodologi penelitian yang akan saya jelaskan pada bagian berikutnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan konstruktivis, interpretatif, untuk mengeksplorasi makna komunikasi dari sudut pandang pemimpin perempuan dalam organisasi maskulin. Dan desain penelitian sendiri adalah studi kasus kualitatif dengan unit analisis tim kerja yang dipimpin oleh perempuan di sektor industri, manufaktur, dan kehutanan. Partisipan sendiri adalah perempuan dengan jabatan minimal asisten manajer, pengalaman 7 tahun, aktif mengambil keputusan, memimpin tim di lingkungan kerja mayoritas laki-laki. Penentuan jumlah partisipan mengacu pada prinsip yang dikatakan Yin tahun 2018 dengan adalah saturasi data. Kemudian teknik pengumpulan datanya dengan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Dari analisa data sendiri, saya menggunakan analisis tematik dari Brown and Clark tahun 2006. Yang pertama, transkripsi pembacaan data. Yang kedua, kodifikasi berdasarkan pola komunikasi strategi. Yang ketiga, identifikasi tema, gaya asertif, transformatif, dan lainnya. Yang keempat, interpretasi data sesuai teori yang relevan. Kemudian untuk validitas dan reliabilitasnya adalah ada 4. Yang pertama, triangulasi data, yaitu kombinasi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian member checking, konfirmasi hasil koresponden. Dan yang ketiga itu audit trail and dependability atau transparansi proses. Yang keempat, refleksivitas peneliti, yaitu menjaga objektivitas. Kemudian etika penelitian sendiri itu informed consent, jaminan kerahasiaan. Profil PT RAPP sendiri adalah kepanjangan dari PT Riau Andalan Pulp and Paper yang merupakan salah satu perusahaan pulp dan paper terbesar di Asia, merupakan bagian dari April Group dan memiliki lebih dari 4.000 karyawan, namun hanya 15,5% yang perempuan. April 2030 sendiri adalah strategi jangka panjang mereka untuk meningkatkan inklusivitas, khususnya dalam kepemimpinan. Targetnya nanti itu pada tahun 2030, 30% pemimpin perempuan berada di posisi manajerial. Mereka menyediakan pelatihan, program mentoring, dan kebijakan kerja yang fleksibel. Temuan awal saya sendiri dari hasil wawancara dan observasi, saya menemukan bahwa pemimpin perempuan di RAPP menggunakan gaya komunikasi asertif, menyampaikan ide dengan jelas namun tetap membuka ruang diskusi. Yang kedua, itu adalah gaya transformasional, membangun motivasi tim, memberikan feedback positif, dan memperkuat nilai-nilai bersama. Salah satu narasumber adalah Ibu Greta Viantin dari divisi supply chain. Beliau merupakan manajer di sana. Dan beliau mengatakan, saya selalu berusaha memastikan bahwa setiap anggota tim saya merasa didengar dan memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat mereka. Kemudian ada partisipan selanjutnya yaitu Ibu Nenda Pratiwi menambahkan, saya selalu menekankan pentingnya nilai dan visi organisasi dalam komunikasi sehari-hari. Tahap selanjutnya sendiri saya akan melakukan wawancara mendalam lanjutan dan observasi partisipatif dalam 2 divisi berbeda. Membangun model konseptual tentang komunikasi pemimpin perempuan di organisasi maskulin. Kemudian menguji validitas temuan awal melalui coding tematik dan triangulasi antar unit kerja. Target akhirnya itu untuk memberikan kontribusi pada literatur kepemimpinan berbasis komunikasi gender dan menawarkan rekomendasi praktis untuk organisasi dalam menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan setara. Penelitian ini masih awal dan belum sampai pada tahap kesimpulan akhir, karena akan dilanjutkan dengan studi mendalam dan fase tesis. Akhir kata, saya percaya bahwa kepemimpinan bukan semata-mata soal posisi atau jabatan, tetapi bagaimana kita membangun makna bersama melalui komunikasi yang otentik.
Terima kasih Bapak Ibu semua dan rekan-rekan sekalian. Saya siap menerima feedback dan pertanyaan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.